Halo semua, selamat datang di kelas investasi pertama investor milenial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai satu rasio laporan keuangan yang wajib investor ketahui sebelum membeli saham, yaitu ROE atau Return on Equity. Nah, sebenarnya sebelum kita membahas ROE ini, kita udah pernah bahas mengenai PE rasio dan PBV rasio. Akan tetapi, untuk materi sebelumnya itu belum dibuatkan videonya, hanya masih berupa catatan berupa tulisan pendek. Nah, oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, apa sih sebenarnya ROE itu atau Return on Equity? Nah, return on equity atau ROE ini dibentuk dari penghitungan laba perusahaan dibagi dengan ekuitasnya, ekuitas perusahaan, ekuitas atau modal ya, modal perusahaan. Nah, di aplikasi seperti RTI atau Stockbit, ROE ini ditampilkan dalam bentuk persentase. Misalkan ROE perusahaan A itu misalkan 15%, sedangkan ROE perusahaan B ini sama dengan 10%. Maksudnya apa? Nah, maksudnya kalau ROE 15% berarti perusahaan tersebut mampu menghasilkan 15 rupiah ya, 15 rupiah dari setiap 100 modalnya. Jadi kan 15 dibagi 100, 15%. Sedangkan B itu ROE 10%, artinya setiap ada modal 100, dia akan mampu menghasilkan laba sebesar 10. Gitu ya. Nah, contoh gampangnya seperti apa? Misalkan nih, nah kita bawa dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan teman-teman punya warung kopi A dan warung kopi B. Nah, di mana warung kopi A dan warung kopi ini sama-sama dibentuk dari modal sebesar 50 juta. Oke, dan hutang ke bank misalkan 50 juta. 50 juta ya, berarti total asetnya, total aset warung A ini sebesar berapa? 100 ya. Total aset sama dengan 100 di total. Nah, misalkan setelah 1 tahun berjalan, warung kopi A ini mampu menghasilkan untung 20, sementara warung kopi B hanya mampu menghasilkan 10. Nah, dari sini ROE A ini, ROE warung kopi A itu sebenarnya berapa? ROE itu kan labanya 20 dibagi dengan ekuitas atau modal dibagi dengan 50. Berarti 20 dibagi 50 itu berapa? 40%. Sedangkan untuk perusahaan warung kopi B, nah misalkan 10 dibagi dengan 50 berarti ROE-nya berapa? ROE-nya sama dengan 20%. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ROE ini adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola modal yang dimilikinya. Jadi kalau ROE yang tinggi berarti bisa dianggap bahwa perusahaan tersebut sangat efisien dalam mengelola modal. Misal dari sini nih, modalnya 50 dapat untung 20. Sementara dari sini, ini modalnya 50 cuma dapat untung 10. Artinya yang A ini lebih efisien dibandingkan perusahaan yang B. Seperti itu ya. Oke, nah tadi udah kita bahas nih bahwa tujuan penggunaan laporan rasio keuangan ROE adalah untuk menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola modal atau kapitalnya. Nah, akan tetapi penggunaan rasio ROE ini perlu diwaspadain juga nih. Nah, misalkan contoh kasusnya seperti ini.
warung kopi A dan warung kopi B ya. Nah, misalkan strukturnya beda nih, di mana warung kopi A itu utangnya 20 dan ekuitasnya 20, jadi total asetnya 40. Sementara warung kopi B utangnya 80, ekuitasnya 20, jadi total asetnya 100 ya. Nah, misalkan mereka sama-sama menghasilkan laba 10 nih. Nah, kita lihat ROE perusahaan A itu berapa ROE-nya? 10 dibandingkan dengan 20 ekuitasnya kan, ini dibandingkan dengan di sini 10 dibanding 20, 50%. Sedangkan yang B ini berapa ROE-nya? ROE-nya sama 50%. Nah, lihat nih, ini sama-sama 50%. Nah, akan tetapi jika kita lihat utangnya sekarang, utangnya di sini utangnya 20, sementara di sini utangnya 80. Artinya ada risiko yang lebih besar kita memilih perusahaan B. Kenapa? Dengan utang yang sebesar 80 ini nantinya bakal ada risiko ya, risiko gagal bayar terhadap utang sebesar 80 ini. Jadi ROE ini tidak mampu menunjukkan struktur hutang dari perusahaan. Jadi sebenarnya selain kita menggunakan ROE, kita harus juga menggunakan rasio DER ya, atau debt to equity ratio. DER ini untuk menunjukkan bahwa struktur aset perusahaan itu berapa persen sih dari debt, berapa persen dari equity. Nah, kalau misalkan DER itu kan berarti apa? Total hutang dibagi dengan total ekuitas. Berarti kalau di sini DER-nya berapa? Hutang dibagi ekuitas. Di sini DER-nya sama dengan 1. Sementara di sini DER-nya berapa? DER-nya di sini 20 dibagi 80. Berarti DER-nya itu sama dengan 0,25. Nah, jadi kita lihat di sini perusahaan yang DER-nya lebih kecil ya, DER-nya lebih kecil itu perusahaan yang lebih baik ya, lebih baik. Tapi untuk sektor-sektor usaha tertentu DER ini tidak bisa kita gunakan. Oke, selanjutnya tips dalam menggunakan rasio ROE. Nah, tips yang bisa diberikan untuk menggunakan rasio ini, sebaiknya rasio ROE digunakan untuk membandingkan efisiensi perusahaan sejenis. Nah, misalkan kita pengen berinvestasi di perusahaan batu bara. Nah, dari sini kita bisa pilih nih ROE perusahaan-perusahaan sejenis, misalkan PTBA, ITMG, Adro. Nah, teman-teman bisa menggunakan rasio ROE ini untuk membandingkan efisiensi perusahaan PTBA, ITMG maupun Adaro ya. Oke. Nah, selanjutnya ada contoh kasus. Oke. Nah, di sini contoh kasusnya adalah perusahaan perbankan ya. Ada BBCA, BBRI, BMRI dan BBNI. Kita lihat di sini ROE perusahaan BBCA 14%, BBRI 10,6%, BMRI 10,9% dan BBNI 7,8%. Nah, di sini kita lihat dapat kita simpulkan bahwa dari 4 sektor perbankan yang usahanya sejenis ini, BBCA itu jauh lebih efisien dibandingkan kompetitor-kompetitornya. ROE 14%, BRI cuma 10%, BMRI cuma 10,9% dan BBNI cuma 7,8%. Nah, pada catatan sebelumnya mengenai PE rasio dan PBV rasio,
Di situ udah dijelaskan bahwa sebaiknya untuk menggunakan PE rasio maupun PBV rasio ini tidak membandingkan antar perusahaan sejenis. Kenapa? Sebenarnya begini teman-teman, perusahaan yang ROE lebih tinggi itu cenderung dihargai pasar lebih tinggi juga. Harga pasarnya itu harga di pasar ya, harga di pasar itu pasti relatif lebih tinggi juga. Kenapa? Karena perusahaan yang ROE tinggi ini para investor itu cenderung menyukai. Nah, kita lihat di sini. BBCA dengan ROE lebih tinggi itu PE rasionya pasti lebih tinggi juga. BBRI 18,9, BMRI 12,5, sedangkan BBNI 9,6, ROE-nya 7,8. Hal ini masuk akal. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang tingkat efisiensinya tinggi itu investor pasti menyukainya. Sehingga membandingkan PE ataupun PBV perbankan yang satu dengan perbankan yang lain itu nggak akan jadi relevan. Nah, sehingga penggunaan PE dan PBV itu sebaiknya untuk membandingkan kinerja satu perusahaan antar tahun, sehingga kita bisa tahu nih bahwa kondisi PE, misalkan PE BBCA selama 5 tahun terakhir itu apakah dia udah di bawah rata-ratanya atau dia masih di harga rata-rata atau bahkan di atas rata-rata PE rasionya. Oke, sekian video investor milenial kelas pertama ini, semoga teman-teman menyukainya. Teman-teman boleh subscribe, komen ataupun like apabila berkenan. Sampai jumpa di kelas investor milenial berikutnya. Ciao.